Jadi kalian masih muda, berumur 20 hingga 30 tahun dan ingin mengubah nasib. Beberapa ada yang mencoba untuk bekerja, daftar PNS, BUMN, perusahaan swasta, atau beberapa ada yang lebih suka untuk buka usaha, berbisnis, berjualan, afiliasi, dan berbagai macam ekonomi kreatif lainnya. Tapi kalian tidak. Kalian ingin mencari kekayaan dengan cara yang berbeda. Kalian adalah tipikal orang yang agresif, penuh resiko, keinginan tahun yang tinggi, dan siap mengorbankan semuanya untuk satu hal dalam industri ini. Yes, kita sedang bahas tentang trading sekarang. Berbulan-bulan lamanya kalian belajar dan berlatih tentang bisnis yang namanya trading ini. Kalian pelajari support resistance, indikator, supply demand, chart pattern, dan lain-lain. Namun bukan sukses yang kalian temui, justru boncos yang menemani kalian sehari-hari. Dan tanpa disadari, 3 tahun sudah berlalu. Teman-teman kalian yang memilih untuk mendaftar PNS, BUMN, membuat usaha dan bisnisnya sendiri, mereka lebih awal menjadi sukses dibanding kalian. Kalian trader tidak pernah berhasil dalam trading dan selalu kehilangan uang. Selamat datang di permainan tersulit di dunia. And Microsoft are all to the upside. Look how strong. Did not disappoint. 400 points higher. Yes, indeed. Terlepas dari trading forex, saham ataupun kripto, semua instrumen ini memiliki prinsip yang sama. Supply and demand. Layaknya berjualan toko menyediakan barangnya dan pelanggan datang untuk berbelanja barang-barang yang mereka butuhkan. Toko menyediakan barang, pelanggan datang meminta sebuah barang. Supply and demand. Jika sebuah toko dikenal karena menjual telur asin yang enak, dan banyak sekali pelanggan yang selalu datang untuk membeli telur asin ini, tentunya toko akan mulai kehabisan telur asin dengan cepat. Syukur jika tokonya bisa merestock ulang telur asin tadi. Tapi bagaimana jika tidak? Pelanggan yang datang ke toko tersebut yang menginginkan telur asin tadi bisa saja rela membayar lebih tinggi dibanding pelanggan lain agar bisa mendapatkan telur asin tadi. Sehingga perang harga antara pembeli pun terjadi. Telur asin tadi yang semula berharga 3.000 sebutir, kini pembeli A rela membayar 6.000 sebutir. Kemudian pembeli B rela membayar 9.000, lalu datang lagi pembeli C yang rela membayar 14.000 untuk satu butir telur asin. Seketika harga telur asin tadi yang awalnya 3.000, kini meloncat menjadi 14.000. Hal ini biasa kita kenal dengan istilah pump and dump, seperti yang terjadi di setiap pasar kripto dan saham. Kalian lihat bahwa penyebab harga tadi meloncat tinggi bisa dikarenakan beberapa faktor, seperti supply yang menipis, kebutuhan yang mendadak tinggi, spekulasi, berita dan isu yang sengaja dimunculkan, semuanya demi kepentingan korporat, si pemilik toko. Di mata uang hal serupa juga terjadi. Isu kenaikan suku bunga akan membuat investor berbondong-bondong membeli sebuah mata uang. Karena mata uang dengan suku bunga yang tinggi akan memberikan return yang lebih tinggi lagi. Dalam dunia ekonomi, di mana semua hal berasal dari supply and demand, tentunya sistem yang dibuat tidak bisa berhenti di situ saja. Harus ada sistem lain yang bisa menopang sistem sebelumnya. Dalam sebuah negara, kita bertransaksi menggunakan sebuah mata uang. Semakin banyak transaksi negara tersebut, maka semakin besar jumlah uangnya, yang menggiring nilai ekonominya menjadi lebih tinggi. Semakin banyak transaksi bisnis dengan sebuah mata uang, maka akan membuat pasar saham untuk meningkat. Dengan begini, akan menggiring investor untuk berinvestasi lebih banyak di negara tersebut. Dari penjelasan barusan, sudah tercerminkan 3 jenis investasi, yaitu forex, saham, dan obligasi. Kalian lihat jika salah satu faktor tadi, mata uang, saham, dan obligasi terganggu, maka akan berakibat fatal untuk market yang lainnya. Ketiga hal ini saling terhubung satu sama lain dengan baik. Maka tidak heran jika kita mendengar kasus bank yang bangkrut bisa berdampak hingga ke pasar uang, saham, emas, dan lain-lain. Sistem ini sudah dirancang sedemikian rupa agar kalian, para trader awam, sulit untuk memahaminya dan selalu kehilangan uang saat trading. Fuck! Oh shit! Oh shit, my god! What the fuck? What the fuck? No! 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 90% trader mengalami kerugian di market dan hanya 10% yang berhasil bertahan. Kita sudah sering dengar kalimat tersebut. Namun, pernahkah kalian berpikir dan mencoba untuk melihat siapa yang sebenarnya 90% ini? Jika kita melihat gambaran lebih luas, seperti grup diskusi, video, dan analisa yang ditemukan di media sosial, apa yang selalu menjadi persamaan mereka semua? Analisa teknikal. Wow, that's a word right there, isn't it? Yes, pasti bakal banyak yang ke-trigger. Kalau kalian sadar, 90% analisa yang dibagikan di grup diskusi yang kalian temui,
video tutorial, dan pembelajaran yang ada di internet. Itu semua membahas tentang analisa teknikal. Hanya analisa teknikal. Karena apa? Karena sangat mudah dipahami dibandingkan analisa fundamental. Tidak banyak orang yang mau menghabiskan waktunya karena analisa fundamental yang sulit dan berbelit. Mereka tidak langsung mendapatkan manfaatnya dibandingkan teknikal yang bisa langsung diterapkan. Sedangkan langkah yang sebenarnya harus kalian tempuh itu tidak cukup dengan teknikal saja. Kebanyakan trader selalu menyelesaikan masalah di market dengan analisa teknikal. Mereka menggunakan strategi ini sebagai one fit all solution. Reversal, technical. Sideways, technical. Trending, technical. Dengan dalil semuanya sudah tercerminkan di chart. Ini sama halnya dengan menggunakan palu untuk memasukkan semua jenis paku, baik itu mur, baut, ataupun kunci. Orang yang pintar tentunya akan menggunakan alat yang sesuai untuk masalah yang sesuai. Begitupun trading, teknikal itu penting, karena aku pribadi juga pakai teknikal. Namun kalian tidak bisa mengabaikan pentingnya fundamental, baik itu laporan keuangan, data ekonomi, kebijakan moneter, dan kondisi geopolitik. Selamat datang di Altavent Brothers. Channel ini kedepannya akan penuh dengan hujatan dan makian oleh para trader, dimulai dari yang awam sampai yang tua. Terkadang kebenaran memang sulit untuk disebarkan. Jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan hidupin loncengnya agar kalian tidak kelewatan untuk mencaci maki konten selanjutnya yang akan dibuat. See you on next video.